Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Islamina bersama saya Zulfi Hamdi. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, akan tetapi ditemani oleh Cak Syahril. Oke, mungkin diperkenalkan dulu, Cak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Mubarak. Saya salah satu redaktur dari islamina.id. Kebetulan ini Mas Zulfi Hamdi juga sebagai host di channel Islamina. Oke. Ya, mungkin dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kemarin itu ada isu yang beredar di tengah-tengah kita bahwa habaib yang ada di Indonesia itu tidak murni dari keturunan Rasulullah SAW. Nah, mungkin kita akan membahas itu dan minta penjelasan lebih lanjut dari Cak Syahril gitu. Sekiranya gimana tentang menyikapi hal tersebut. Oke, baik. Narasi akhir-akhir ini ya, kalau kita buka internet atau YouTube, pasti yang lagi berkembang sekarang tentang permasalahan nasab para habaib atau sayyid yang ada di Nusantara khususnya, itu konon katanya terputus. Betul. Nah, menurut Zulfi sendiri gimana itu? Ini boleh ngerokok nggak sih? Boleh. Oke. Boleh. Ya. Ya, mungkin saya tidak bisa memberikan penjelasan atau menyikapi hal tersebut ya. Cuman jangan gitu, Cak. Saya kan mau nanya Cak Syahril. Saya nggak tahu ngejelasinnya apa. Ya nggak. Menurut pandangan Zulfi sendiri itu gimana? Apakah Zulfi selama ini mengetahui habaib itu salah satu ulama atau pemilik gimana? Maksudnya selama Zulfi hidup itu apakah bersinggungan dengan salah satu habaib atau sayyid itu? Mungkin selama saya hidup ya, memang saya sering bertemu dengan para habaib gitu. Dan memang saya juga belajar dengan beliau-beliau beberapa kitab atau datang ke tempat beliau, kita sowan dan ngaji bareng sama beliau gitu. Cuman untuk hal terkait tentang nasab dan lain-lain saya masih belum paham. Oleh karena itu saya ingin bertanya dengan Cak Syahril terkait hal tersebut gitu. Ya, kalau sebenarnya kalau urusan nasab nanti sebenarnya saya juga nggak begitu ahli, tetapi mungkin dari perkembangan sejarah Islam modern saja kali ya. Pada awal abad 18 banyak keturunan Hadromi, kita menyebutnya keturunan Hadromi aja ya. Mereka datang ke Nusantara untuk salah satunya pertama untuk syiar. Ya, Oke. Yang kedua tujuan lain mungkin mereka untuk berdagang, untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Nah, kemudian ketika VOC atau dulu sebutan Serikat Dagang Belanda. Kita di Hindia Belanda ya, sebelum ada penyebutan Batavia, Betawi, Jakarta lah, apalah kota-kota yang kita kenal sekarang itu, mereka membentuk sebuah koloni-koloni. Nah, dulu itu orang Eropa itu memang memiliki kebijakan sendiri. Jadi ada segregasi, misal orang dari Eropa dia mempunyai kelas tertinggi. Nah, kemudian orang Cina, orang Arab, nah orang pribumi sendiri itu kelas paling rendah. Oh gitu. Ya. Tingkatannya sesuai. Iya. Jadi mereka mengkotak-kotakan, mengsegregasi kelompok-kelompok etnis tadi. Nah, itu terjadi di penjajahan. Kemudian yang terjadi saat ini itu kita harus menyikapi dengan tidak ikut-ikutan. Oke, ini bahasa saya sendiri ya. Bahasa saya sendiri itu ya nggak usah ikut-ikutan menyalahkan tesis itu kan ya, salah satu ulama dari Banten ataupun yang memang
yang kontra. Tetapi gini, kita ada baiknya untuk mengikuti perkembangan itu. Iya, betul. Pertama, mungkin kita, kalau saya sendiri ya, itu baik dalam segi kita dari sisi intelektual jadi tahu. Nah, jadi untuk kajian-kajian sejarah, kajian sosial keagamaan itu cukup menarik. Kalau saya sendiri memang dari kecil memang tidak jauh dari sahabat atau kerabat yang memang keturunan Sayyid atau habaib ya. Mereka tidak istilahnya tidak membeda-bedakan. Ya mereka adalah orang Indonesia. Oh, gitu. NKRI. Jadi mereka percaya bahwasanya kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan tanah air Indonesia, tanah air mereka ya Indonesia. Gitu. Oke, mungkin sebelum jauh membahas tentang tesis tadi ya dari ulama Banten itu, mungkin saya ingin mendengar gitu ya. Mungkin sobat Islamina di sini belum ada yang paham secara menyeluruh gitu tentang Habib itu apa sih gitu, dan sejarah nasabnya bagaimana seperti itu gitu. Baik, ini yang narasi yang berkembang memang adalah salah satu sih. Kalau menurut saya ada beberapa oknum dari kelompok Hadromi ini, ini nanti kita bahas yang Habib. Kelompok Hadromi ini, beberapa oknum dari kelompok Hadromi ini, ya katakanlah jauh dari sifat-sifat datuk-datuknya. Bagaimana mensiarkan Islam itu dengan damai, dengan sejuk, dengan ya dalam koridor akhlak lah. Menurut saya ya, pengertian Habib sendiri itu kan dari Habib itu kan kekasih ya. Kekasih. Saya bisa memanggil Zulfi dengan Habib Zulfi, ya. Berarti kekasih. Dalam artian kekasih ya, Bu? Iya. Jadi panggilan Habib ini mulia sebenarnya. Ya. Kemudian ya saya juga bisa memanggil teman saya, misal Fulan. Ya Habib Fulan. Dalam arti pengertian Habib ini kita bukan mengkultuskannya ya. Maksudnya dia keturunan Nabi. Iya, memang dia ada gen dari Nabi. Tetapi ada sisi lain yang dia bawa. Misal akhlaknya, keilmuannya, adabnya, dan sebagainya lah. Nah, narasi yang terakhir ini berkembang, pandangan saya itu memang ada semacam pertarungan ideologi atau narasi sih sebenarnya. Jadi memang sikap kita sebagai orang awam itu ya tidak bisa menghindari, ya jangan masa bodoh juga kan. Iya, betul. Tetap kita mengikuti perkembangan ini untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah habaib, sayyid, dan sebagainya. Jadi ya kita sebagai orang awam posisinya di tengah-tengah. Yeah. Jangan pro, jangan kontra. Gitu. Itu tadi penjelasan tentang Habib ya, pengertian, dan juga kita harus memposisikan diri kita di tengah-tengah, nggak pro dan kontra. Tapi dari tesis yang saya baca dari ulama Banten ini, Imamuddin itu, beliau mengatakan bahwa Ubaidillah, salah satu keturunan Nabi, itu bukan sebagai keturunan Nabi. Itu cuman orang yang mengaku-ngaku saja. Bahkan di dalam penelitian tes DNA ya, Nabi Muhammad itu kan dari orang Arab. Dan juga tes DNA orang Arab itu berhaplogrup
berhaplogrupnya itu J. Sedangkan tes DNA orang-orang Yaman atau orang selain Arab itu berhaplogrup itu G. Nah itu kan berarti orang-orang Hadromi yang mengaku Habib dari Yaman itu bukan keturunan Nabi Muhammad karena haplogrup mereka itu G bukan J gitu. Nah itu bagaimana menyikapi hal tersebut? Bahkan sudah dijelaskan ya, beliau ini mengutip dari salah satu kitab karya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu dalam yang judulnya Syajarah Al-Mubarakah disebutkan bahwa memang beliau tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah ini salah satu keturunan Ahmad bin Isa. Karena anak Ahmad bin Isa itu cuma 3, Muhammad, Ali, dan juga Husain gitu. Keturunannya hanya 3. Dan itu kitab dikarang tidak jauh zamannya dengan kehidupan Ahmad bin Isa gitu. Akan tetapi di kitab lain disebutkan setelah ratusan tahun Ubaidillah meninggal, baru disebutkan bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Nah itu bagaimana? Soalnya kan jaraknya jauh gitu. Udah ratusan tahun tapi baru dianggap sebagai anak gitu. Padahal di kitab yang dikarang nggak terlalu jauh zamannya dengan Ubaidillah, itu dianggap bukan sebagai anaknya dari Ahmad bin Isa. Oh baik, sebenarnya saya tidak begitu nggak begitu ahli lah. Ya, Al-Fakir juga merasa kurang dalam arti itu tadi penelitian tentang gen ya tadi ya. Tes DNA tadi. Tes DNA itu menarik sekali sebenarnya. Itu kan semacam observasi penelitian mutakhir ya. Iya, betul. Bagaimana dulu itu sempat itu Najwa Shihab ternyata lebih condong ke India. Iya, berapa persen ke India, terus berapa baru Hadromot Yamannya sekian persen ini lebih rendah. Nah, itu menarik sebenarnya. Itu adalah observasi atau penelitian mutakhir terkini. Nah, terkait tadi Ubaidillah bin Ahmad ya. Sebenarnya harusnya diposisikan kepada sumber atau mungkin ada sumber tertua ya. Saya sih sebenarnya tidak begitu mendalami dalam arti tobakot atau ilmu sabat ini kan sanad nasab gitu. Tetapi begini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, posisi orang awam seperti kita ini, kita yakin bahwasanya habaib yang selama ini dakwanya mengajak tentang kebaikan, mengajak tentang cinta kepada tanah air, mengajak untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berakhlak kepada orang tua dan sebagainya, itu perlu kita anut, kita percayai. Ya. Tentang Ubaidillah tadi, ya itu mungkin kita ke ahli-ahli ya, kita tetap update lah perkembangan terakhir nanti ya. Karena ini lagi mulai berkembang ini. Nanti mungkin ada beberapa bulan lagi mungkin ada keturunan dari kesultanan itu kan pada mau kumpul tuh. Iya. Itu lagi mau mengkritik lagi silsilah raja-raja mereka, apakah menyambung ke Rasulullah atau tidak kan. Nah itu menarik. Tetapi kita itu tadi kita tetap mengikuti para habaib atau sayyid yang mengajak kepada kebenaran, bukan kebatilan. Ya hanya beberapa oknum saja yang memang ya tahulah. Mungkin jadi kesimpulan dari atau konklusi dari dialog kali ini apa? Ya itu tadi, ya, kita tetap mempercayai para habaib sayyid yang memang syiar-syiar dakwanya mengajak kepada kebaikan.
mengajak untuk cinta tanah air, mengajak untuk cinta kepada Nabi, dzurriyyat dan sebagainya, mengajak untuk berbuat baik, akhlak kepada sesama muslim dan non muslim juga. Nah, ya kan? Iya, betul. Berarti tesis yang tadi dibahas dan juga penelitian tes DNA itu kita nggak usah menanggapi atau memang diserahkan kepada ahlinya aja atau bagaimana? Ya kita tetap di tengah-tengah aja. Kita tetap memoderasi bagaimana perkembangan observasi selanjutnya, ya. Ya kita terserah pada pemirsa Islamina meyakini atau tidak. Ya itu kita kembalikan kepada pemirsa. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja di dialog kita kali ini. Karena memang kita bukan ahlinya dan juga hanya memposisikan diri kita sebagai orang awam mengenai terkait fenomena yang terjadi belakangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Zulfi Hamdi dan juga Cah Syahril pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.